Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalian bingung ngurus izin apotek? Tonton ini sampai selesai. Kita akan membahas izin apotek. Nah, siapa yang bisa buka apotek gitu kan? Siapa gitu kan? Siapa yang bisa buka apotek gitu kan? Semua orang bisa gitu kan. Mau apa namanya? eh, PNS atau mau pengusaha gitu kan, apalagi semua bisa gitu kan, apalagi apoteker itu kan sangat mudah gitu kan ketika membuka izin apotek. Nah, pertanyaan siapa yang bisa buka bisnis apotek itu nggak ada ya teman-teman. Semuanya bisa gitu kan, semua orang bisa gitu kan. Oke ya, kita 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 tulis ya. Nah, semua orang bisa itu kan buka eh, bisnis apotek ini. Nah, kalau misalkan bingung gitu kan, buka apotek itu gimana, teman-teman? Tentunya kita harus mencermati gimana cara mengurus izinnya. Izinnya, oke, izinnya, perizinan ya, kan, perizinan. Ini kita harus menyiapkan beberapa hal itu kan. Yang paling krusial sekali adalah lokasi gitu kan. Nah, lokasi ini berkaitan dengan bangunan itu kan, bangunan. Dan bangunan ini berkaitan dengan IMB gitu kan, IMB. Kalau sekarang itu udah berubah berubah penamaan ya. Berubah penamaan, ada namanya PBG gitu kan. Nah, ada juga kalau misal sudah ada bangunannya itu namanya SLF gitu kan. Wah, ini sangat sangat krusial sekali ya, teman-teman. Nah, oke, kita bahas eh, satu persatu ya, teman-teman. Nah, bisnis tentunya itu memerlukan namanya legalitas itu kan, legalitas itu apa, kepemilikan itu kan, kalau untuk izin apotek. Nah, itu bisa berupa apa namanya, legalitas perorangan gitu kan, ataupun mendirikan sebuah PT itu kan. Nah, perorangan ini gimana? Nah, ini khusus uniknya bisnis apotek ya, teman-teman ya. Kalau izin perorangan itu hanya dimiliki oleh seorang apoteker gitu kan. Seorang apoteker gitu kan. Apoteker. Jadi kalau apoteknya itu dimiliki oleh seorang apoteker, ini izinnya bisa perorangan. Tapi jika tidak yang punya itu tidak apoteker gitu kan, itu harus PT. Nah, PT ini ada dua ya teman-teman ya, ada dua gitu kan. Ada namanya PT perorangan, PT perorangan. Ada namanya juga PT umum ya, atau PT Persero ya kan, PT Persero. Nah, PT perorangan ini bisa dimiliki oleh satu orang saja itu kan. Kemudian kalau PT yang biasa, PT Persero itu minimal itu 3 orang, ya. Kepemilikannya minimal 3 orang. Jadi di PT ini dimiliki minimal 3 orang, gitu kan. Nah, ini biayanya juga beda ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Biayanya juga beda. Kalau PT perorangan ini, kalau misal ngurus sendiri ya di internet itu, nah mungkin di video selanjutnya ya, nanti kita bahas gitu kan, cara mengurus PT perorangan. Ini oh itu enggak ding. Kalau untuk kalau untuk izin perorangan, kalau untuk izin perorangan itu tidak ada biaya, tidak ada biaya. Nah, gimana kalau untuk pendirian PT perorangan, biayanya berapa? Itu kan bicara biaya itu kan, biaya. Biayanya teman-teman, kalau PT perorangan, kalau misal ngurus sendiri itu biayanya itu kan. Ini kan PT perorangan. Ini kalau ngurus sendiri, ini biayanya ini hanya 50.000 gitu kan. Bayar voucher. Ini ngurus sendiri di internet. Nah, beda lagi kalau misalkan diurus orang lain atau calo itu beda. Nah, kalau untuk PT ya, PT biasa atau PT Persero, ini biayanya macam-macam, mulai dari di angka 4,5 juta biasanya ya, Pak. Tempat beda daerah tuh beda-beda, gitu kan.
Beda notaris itu beda-beda. Nah, ini PT biasa itu kan minimal 3 orang, ini diurus oleh notaris. Ngurus sendiri tidak bisa, karena sistem mereka itu ya harus notaris yang ngurus ya, yang harus mengesahkan. Itu biasanya di angka 3,5 sampai 6 juta itu kan. Tiap daerah beda-beda. Mungkin ada yang 7 juta itu kan. Mungkin ada yang 8 juta, 10 juta ada itu kan. Tergantung lokasi ya. Kalau di tempat saya itu 4,5, 4,5 5 juta itu kan. 5,5 ya. Ya, ya di angka-angka itulah teman-teman semuanya. Ini untuk legalitas. Ini adalah yang diurus pertama kali banget dan sangat mudah gitu kan. Kalau untuk PT perorangan ya bikin sendiri di internet bisa gitu kan. Kalau untuk PT biasa atau PT Persero itu minimal 3 orang itu bisa diurus ke notaris. Ya, bisa diurus ke notaris terdekat. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita akan beralih ke namanya IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, IMB ini unik sekali ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu kan IMB ini sekarang sudah berubah namanya itu PBG gitu kan. PBG. Ini kalau eh, bentuknya itu belum ada bangunannya. Ini belum ada bangunan. Nah, kalau sudah ada bangunannya, ini beda lagi namanya SLF gitu kan. Dan SLF ini apa namanya kondisi sudah ada bangunannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman sewa gitu kan dan bangunannya sudah ada, nanti bisa ngurus namanya SLF. Ini sudah ada bangunannya, ada bangunan. Nah, misal belum ada bangunannya, ini namanya PBG. Nah, ini apa saja yang diperlukan, yang harus dipersiapkan itu satu gitu kan. Ini harus menyiapkan namanya konsultan, konsultan, konsultan arsitek gitu kan, arsitek. Karena nanti berkaitan dengan perizinan ya. Jadi dalam berkas perizinan IMB itu atau BBG itu memerlukan sebuah konsultan. Nanti mungkin kita bahas fokus sendiri itu kan untuk membahas gimana cara ngurus BBG itu kan, gimana kalau misal ngurus SLF gitu kan, itu gimana. Nah, gimana Mas kalau misalkan saya itu mau sewa itu kan, di lokasi itu sudah ada IMB, nah itu gimana? Nah, ini unik unik juga nih teman-teman. Kalau di tempat saya itu kan PBG SLF ini harus gitu, harus peruntukan gitu. Tulisannya itu ini ya, peruntukan itu kan, peruntukan apotek gitu kan. Dan harus spesifik. Ini nama apoteknya apa, gitu kan? Nama, gitu kan? Apotek, gitu kan? Apoteknya apa? Nah, ini untuk daerah saya ya. Saya di Demak itu kan. Ini apa namanya? Khusus. Ini khusus di daerah saya harus peruntukan apotek, gitu kan? Kalau misal nggak apotek itu nggak bisa teman-teman. Ini terus terang aja. Ini nggak bisa. Nah, jadi harus peruntukan apotek. Misalkan nih saya mau sewa atau ada lokasi, itu harus IMB-nya itu peruntukan apotek gitu kan. Kalau nggak bisa. Gitu. Nah, terus berapa lama ngurus IMB ini? Wah, ini bervariasi. Kalau di tempat saya, ini cukup lama teman-teman. Antara 6 bulan itu kan, 6 bulan. 6 bulan dalam pengurusan PBG gitu kan. PBG gitu kan. Kalau SLF saya belum pernah, tapi mungkin ya hampir sama lah ya. Paling cepat ya ini dia teman-teman ya, tempat saya ya. Mungkin ada di tempat teman-teman yang lebih lebih cepat, mungkin nggak harus PBG gitu kan, atau PBG-nya sangat sederhana gitu kan. Kalau tempat saya itu harus melalui sidang, harus melalui ujian itu gitu kan. Gambar-gambarnya harus sesuai, nah kayak gitu-gitu. Oke lah, besok kalau teman-teman berminat gitu kan, komen ya nanti ya di bawah ya. Nah, komen nanti misal banyak yang pengen kita akan bahas gitu kan, khusus mengurus IMB, PBG, SLF. Ini karena penting sekali ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang harus kita siapkan apa? Kita harus menyiapkan seorang apoteker, gitu kan, seorang apoteker. Nah, kalau di
untuk izin apotek gitu ya, teman-teman di tempat saya itu apotekernya itu harus dua gitu kan. Apoteker itu harus dua orang apoteker. Ini harus harus dipenuhi gitu kan, harus dipenuhi. Nah, terus apa namanya? Apa yang harus dipersiapkan itu ketika sudah menemukan seorang apoteker. Nah, kita bisa mulai mengurus izin SIPA itu kan, surat izin praktek apoteker. Nah, ini kita bisa mengurus ini, teman-teman. Nah, dalam mengurus SIPA itu kan, berkas yang harus kita siapkan itu apa? Pertama adalah fotokopi pemohon. Ini KTP apoteker itu kan, apoteker. Terus jika dalam pengurusan itu diwakili atau diwakilkan, maka membutuhkan namanya surat kuasa. Nah, ini terus lanjut lagi surat rekomendasi dari YAIN. Ini beda-beda ya. Kalau di tempat saya itu sudah nggak ada gitu kan. Tapi nggak tahu ya kalau tempat teman-teman misal ada, ini boleh boleh apa namanya sesuai ini. Nah, ini formulir ini dari DPM PTSB. PTSB. Nah, terus apalagi surat rekomendasi dari dinas atau Dinkes, Dinas Kesehatan itu kan. Terus fotokopi STRA itu kan. Kemudian foto berwarna, kemudian apalagi ijazah dilegalisir. Nah, ini catatan ya teman-teman ya, ini harus legalisir gitu kan. Legalisir. Nah, terus apalagi surat keterangan praktek dari klinik gitu kan atau apotek ya. Ini apotek ya, kita bahas apotek ya. Surat keterangan praktek dari apotek ya. Ini kalau misalkan apa namanya APJ itu kan, APJ yang sebagai apoteker penanggung jawab itu eh, surat keterangannya yang membuat itu PSA itu kan atau yang punya. Nah, ini menerangkan bahwa si A ini adalah APJ dari apotek apa itu kan. Kemudian kalau misal APING, apoteker pendamping ini apoteker yang kedua ya teman-teman ya. Jadi APING ini nanti yang membuat surat itu dari APJ gitu kan. Nah, apoteker penanggung jawab nanti membuat surat gitu kan. Jika si A ini adalah apoteker pendamping untuk apotek ini gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk pengurusan SIPA baru. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau untuk perizinan di daerah kami dengan Demak ini. Demak. Ini melalui namanya webnya SIM Invest gitu kan. Nah, sebelum lari ke SIM Invest, itu kita harus mencari namanya rekomendasi itu kan. Rekomendasi dari Dinkes, gitu kan. Dari Dinkes, gitu kan. Nah, ini beda-beda. Kalau misal di daerah kami itu dibuka itu kan web web dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak itu kan. Nah, kalau untuk daerah lain ya nanti menyesuaikan ya teman-teman ya. Tapi prinsipnya sama itu kan. Kita harus mencari rekomendasi dari dinas. Kalau sudah ada, baru berkas-berkas tadi ini dilengkapi itu kan. Nah, dilengkapi baru nanti kita masuk namanya eh, di web DPM PTSP atau perizinan satu pintu itu. Nah, kalau di tempat kami ini melalui web namanya SIM Invest gitu kan. Invest. Nah, ini di sini. Ini linknya ini gitu kan. Nah, kalau di tempat teman-teman misal beda nanti menyesuaikan ya, berarti ya. Nah, intinya sama gitu kan. Kalau sudah lengkap data tadi itu langsung masuk ke sini. Nah, lanjut teman-teman. Kita akan registrasi melalui OSS gitu kan. OSS. Tadi kan legalitas sudah punya ya, mau PT Perorangan, Persero atau eh, kepemilikannya misal yang punya itu apoteker dimiliki sendiri, berarti bisa perorangan secara pribadi itu. Nah, kalau sudah kita akan registrasi di namanya OSS itu kan. OSS. Nanti dibuka aja ya teman-teman ya di internet ya. Ini OS ini.
Nah, nanti diisi dilengkapi gitu kan. Terus jangan lupa ya teman-teman ya, KBLI-nya jangan sampai salah. Ini 47721. Ini sudah paten teman-teman. Jangan berubah dari ini. Ini KBLI yang harus ada di apotek gitu kan. Nah, terus untuk kalau sudah registrasi gitu kan, teman-teman bisa diunduh data ini ya. Data ini ada K3L itu kan, kemudian nanti tata ruang, terus SPPL, kemudian ini ya pemenuhan persyaratan. Ini semuanya diunduh atau di-download kemudian di-print gitu kan. Nah, terus nanti di bagian bawah itu akan muncul sebuah NIB. Nah, ini nanti itu akan muncul ini di-download gitu kan dan disimpan, di-print. Nah, tadi kan SIPA sudah terbit, IMB sudah ada gitu kan. Saatnya kita beranjak ke perizinan apotek gitu kan, perizinan apotek. Nah, perizinan apotek ini kita menyiapkan berkas-berkas ini ya teman-teman ya. Ini formulir gitu kan, formulir dari DPM PTSB gitu kan, DPM PTSB. Nah, ini formulir dari sana. Nanti tiap daerah misalkan beda, ya nanti tinggal minta gitu kan, minta Mbak minta formulir untuk izin apotek nanti dikasih. Nah, di sini kita persiapkan gitu kan, fotokopi KTP pemilik, kemudian fotokopi surat izin kerja apoteker. Ini SIPA ya teman-teman ya. SIPA tadi yang sudah terbit gitu kan. Kemudian fotokopi IMB gitu kan. Atau ini IMB. Nah, kalau tempat saya ini sudah tidak berlaku lagi yang ini ya. Harus IMB asli gitu kan. Nah, atau PBG asli. Dalam proses itu nggak bisa tempat tempat kami gitu ya, daerah kami. Kemudian eh, surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL ini sekarang itu dari OSS tadi itu kan. OES yang ini ya teman-teman ya, SPPL yang ini diunduh, kemudian di print, kemudian nanti hubungi itu kan, dinas lingkungan. Nanti minta formulir itu kan, dan persyaratannya itu biasanya itu ya KTP, kemudian sertifikat tanah itu kan, kemudian KRK, ini kalau tempat kami ya, kemudian satu lagi itu tadi dari OSS tadi itu kan OSS SPPL. Nah, tujuannya ini melegalisir ini nanti legalisir disiapkan 3 materai. Nah, kemudian apalagi ini SPPL sudah clear masukan dinas lingkungan kalau sudah terbit nanti diambil berarti berkas sudah siap gitu kan. Kemudian ada lagi nih sertifikat atau kepemilikan tanah atau surat sewa. Tergantung kalau misalkan apa namanya, wah mau habis ini. Misalkan mau surat sewa, nanti berarti bisa surat sewa, itu kan. Sertifikat juga bisa, itu kan. Dan kalau untuk surat sewa, ini tinggal dibuat aja. Nah, nanti kalau ini sudah ada, berarti sudah lengkap. Kemudian daftar asisten apoteker, ini daftar SDM-nya itu kan. SDM-nya. SDM-nya itu ada apa aja, misalkan apotekernya 2. Kemudian apa namanya asisten apotekernya misal ada ya nanti dilampirkan di sini SIP-TTK gitu. Kemudian ini daftar terperinci alat perlengkapan apotek. Ini kalau tempat kami itu bentuknya adalah foto plus keterangan gitu kan. Nah, terus apa lagi? Surat pernyataan dari apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap kepada perusahaan farmasi lain. Nah, ini surat pernyataan nanti harus bermaterai. Kemudian surat izin fotokopi itu kan dari atasan ini bila PNS itu kan. Kalau misal enggak ya berarti ini enggak usah itu kan. Kemudian fotokopi akta perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek. Nah ini misalkan nih di sini tuh pemiliknya itu bukan apoteker
Jadi kan PSA. Jadi PSA ini nanti apa namanya buat perjanjian notaris dengan APJ gitu kan, dengan APJ. Nah nanti ini syaratnya teman-teman. Kalau nggak notaris gimana Mas? Nggak bisa. Ini harus notaris ya. Nah, terus apa lagi? Misalkan yang punya itu apoteker. Nah, ini nggak ada ya, tinggal membuat surat pernyataan gitu kan. Surat pernyataan bahwa pemiliknya dirinya sendiri gitu kan. Dirinya sendiri itu siapa? Apotekernya, penanggung jawab gitu kan. Apoteker penanggung jawab. Ini nanti membuat surat pernyataan ini ya, teman-teman. Kemudian apalagi ini surat pemilik sarana tidak terima. Ini ada nih formatnya nanti. Tidak melanggar undang-undang di bidang obat. Ini surat pernyataan gitu kan. Ini harus bermaterai. Nah, terus apa lagi? Pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS. Tadi ya, ini sudah dilengkapi yang tadi. Tinggal kalau yang perlu legalisir, legalisir. Enggak ya, enggak. Yang perlu dilegalisir itu sebenarnya itu dua ya teman-teman ya. Di sini SPPL sama Dinas Tata Ruang. Ini KRK. Sekarang itu bentuknya kayak gini harus ada ini. Nah, terus apa lagi ya? Ini kalau tadi sudah lengkap semua, silahkan dokumennya itu diupload di OSS gitu kan. Nanti tinggal diklik bagian atas ini, terus melengkapi perizinan gitu kan. Nanti ada menu itu diklik gitu kan, diklik. Ya nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada administrasi gitu kan. Ini isinya formulir permohonan gitu kan. Siap. Nah, terus lokasi, ini isinya apa? Isinya apa namanya? Lupa saya. Nanti saya buka ya. Kemudian bangunan ya ini PBG. Oh ini lokasi ini nganu sertifikat ya, sertifikat. Terus ini PBG, terus sarana dan prasarana ini foto ya, foto perlengkapannya itu ada apa aja, misalkan etalase, wastafel, itu kan, sarana dan prasarana apotek, eh, terus lemari narkotik, kulkas dan lain-lain. Kemudian SDM. SDM ini siapa? Ya, apoteker gitu kan. Apoteker itu kan. Misal ada dua berarti apotekernya dua. Misalkan satu ya satu. Terus misal ada TTK ya TTK itu kan. TTK. Nah, terus yang nomor 6 ini diisi SPPL. Ini kalau tempat-tempat saya ya, komponennya itu ini semua. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, terus ini saya mau nunjukin ya, apa namanya, ini saya stop dulu share screen-nya. Share screen-nya saya stop dulu. Ini persyaratan administrasinya. Nah, ini persyaratan administrasinya, itu kan. Surat permohonan izin apotek. Kemudian apalagi ini bangunan, itu kan. Ini apotek isian ini. Apotek Farmasia 2 ini tempat saya. Atas nama Intan Bapak Aisyah, itu kan. Terus, nah, terus kayak gini. Terus lokasi, gitu kan. Lokasi ini isinya sertifikat. Terus sarana dan prasarana, ini isinya eh, peralatan, gitu kan. Ini apotek Farmasia. Dan SDM, nah, ini isinya SIPA, SIPA, gitu ya. SPPL, nah, ini isinya SPPL, gitu kan. Ini masih SPPL yang lama. Nah, ini tapi kalau sekarang itu pakai apa namanya SPPL yang baru dari OSS nanti dilegalisir, gitu kan. Nah, itu semua nanti dilengkapi ya teman-teman ya. Kalau sudah lengkap, nanti diupload di OSS, kemudian nanti berkas fisiknya nanti dibawa ke DPM PTSB, kemudian nanti ada namanya survei lokasi dari dinas gitu kan, nanti gabungan ya biasanya ya dari DPM PTSB, dinas kesehatan, dinas lingkungan gitu kan, dan segala macamnya. Oke, ini untuk seputar perizinan apotek. Jika masih bingung, silahkan komen di bawah. Terima kasih.